Rekam dulu, rekam. Cek. Oke. Baik teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya teman-teman. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Kak Randy. Mari kita pada minggu hari ini. Ya, suami lagi ibadah Dengan nih. tema pembebasan Ibadah. dalam Ibadah. hidup. Nah, bacaannya. Teman-teman boleh siapin bacanya dulu dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Sebelum kita mulai ada baiknya nih. Kita mempersiapkan beberapa hal. Pertama, siapkan hati dan Alkitab sebelum ibadah dimulai. Kemudian untuk menjaga ketertiban selama ibadah. Efesus berapa? Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Kak. Siap. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kemudian lanjut untuk menjaga ketertiban, nanti selama ibadah kita akan matikan mikrofonnya bagi yang tidak berbicara. Nanti untuk Kak Will, Kak Irma dengan saya mungkin akan bantu untuk menyanyikan. Jadi 3 orang aja. Nanti kita akan pandu untuk menyanyi. Nah, teman-teman juga bisa menyanyi, cuma dengan posisi mikrofon termute untuk menjaga jadi nggak saling nabrak suaranya. Oke, paham? Kalau paham jempolnya? Jempol ke kamera. Oke, Paulus paham, semua paham. Kemudian menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara dengan semua orang. Tadi Kak Reni bilang ini direkam, nanti akan kita upload di YouTube. Jadi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, wajib kata-kata yang sopan saat berbicara dengan semua orang. Oke. Kemudian yang pertama. Recordingnya pas lagi udah IHMPT mulai aja kali. Ya Kak. Kemudian hal yang sebaiknya dilakukan adalah berpenampilan buruk, tidak, berpenampilan baik dengan berpakaian yang rapi dan sopan. Kemudian fokus selalu dalam ibadah, selama ibadah berlangsung. Jangan lupa untuk mematikan mikrofon saat tidak berbicara. Kemudian sekali lagi diingatkan menggunakan kata-kata yang sopan saat berbicara. Oke? Baik teman-teman. Efesus berapa, Kak? Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kalau semuanya sudah dapat, kita akan masuk ke dalam ibadah. Sudah semua ya? Kita akan masuk ke dalam ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita untuk mengambil satu dulu masing-masing teman-teman. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk meminta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sepanjang ibadah. Satu dulu dimulai. Baik teman-teman, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari KMM, Hidup Muda-Mudi nomor 2, bait yang pertama, Bapa di sorga mengasihi. Untuk yang ditunjuk untuk bernyanyi, kita akan menyanyi bersama, 1, 2, 3. Bapa di sorga mengasihi. Aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan ku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam doa pembukaan. Kak Wil, ada yang ditunjuk sebagai doa pembukaan? Ada anak-anak yang ditunjuk? Enggak ada, Kak. Baik. Kalau tidak ada, akan Kak Randy pandu doa. Teman-teman, mari kita mengambil saat untuk berdoa bersama. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur karena pada kesempatan yang luar biasa pagi hari ini, setelah sekian lama kami boleh bertemu kembali, walaupun tidak secara langsung, tapi kami menggunakan teknologi yang saat ini sedang dipakai. Kami rasa bersyukur dengan fasilitas maupun segala sesuatu yang Engkau telah buat untuk kami bisa menggunakannya, untuk kami bisa tetap melakukan persekutuan, walaupun jarak kami memisahkan diri kami maupun dengan teman-teman iman kami. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa memfokuskan hati dan pikiran kami mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu menjaga kami untuk selalu mengikuti ibadah ini, menjauhkan gangguan dari luar maupun diri dalam kami, agar kami bisa selalu mengikuti ibadah ini. Kau berkati kami agar kami bisa mendapatkan sesuatu yang baik dalam pelayanan firman yang akan kami bagikan pada saat ini, dan kami pun bisa menjadi anak-anak yang membawa berkat di tengah kondisi pandemi pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin, teman-teman. Amin. Ya, selanjutnya kita akan membaca Mazmur. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 105. Mazmur pujian terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 105. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 5. Untuk pembacaan Mazmur ada yang bertugas, Kak Will? Ada Paulus ya kalau nggak salah ya. Paulus ya. Oke, Paulus. Boleh dinyalain dulu mikrofonnya. Teman-teman, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan Mazmur yang akan dibacakan oleh Paulus. Mana Paulus? Paulus. Yes. Paulus. Ya, oke, Paulus. Paulus ya. Mazmur pujian hari ini terambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan 5. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di atas masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bersyukurlah baginya, bermazmurlah baginya, percayalah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersekutu hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Mazmur pujian selesai. Oke, thank you untuk Paulus. Baik, setelah Mazmur pujian yang telah kita baca, kita akan bersama-sama lagi menyanyikan dari KMM, Hidup Muda-Mudi nomor 47, bait yang pertama saja, Kau yang Layak. Silahkan Kak Will dipandu. 1, 2, 3. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Layak kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Kak Irma boleh tolong bantu? Aku lupa. Segala Sesuatu takkan turut dengan dengan maksudmu. Semua layak Tuhan. Oke, Nggak ada sekali teksnya, lagi. jadi. Kita nyanyikan sekali lagi ya teman-teman ya. Randy minta tolong mungkin dibacain kalimatnya karena kita Boleh. semua nggak ada yang hafal. Boleh. Kita nyanyikan lagi ya.
Kau yang layak, kau yang layak. 1, 2, 3. Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Layak kau terima puji-pujian. layak kau terima puji-pujian, Hormat dan kuasa penuh. hormat dan kuasa penuh, Segala sesuatu yang telah kau ciptakan. segala sesuatu yang kau ciptakan Seturut dengan maksudmu. seturut dengan maksudmu. Semuanya ada karena karyamu. Semuanya ada karena karyamu. Karena karyamu, Kau yang layak Tuhan. kau yang layak Layak Tuhan. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, pada minggu hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Bagi yang bertugas boleh menyalakan mikrofonnya, kemudian membacakan ayat Alkitab yang sudah ditunjuk pada minggu hari ini. Boleh? Bagi yang bertugas boleh menyalakan mikrofonnya, kemudian membacakan ayat ini untuk kita semua. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Oke, Yohana. Kekayaan orang-orang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oke, terima kasih untuk Yohana. Udah selesai kan, Yo? Pembacaannya? Udah, Kak. Oke, teman-teman. Baik, sekarang saatnya kita masuk ke dalam khotbah. Nah, khotbah kali ini kita bikin beda. Biasanya
selalu dalam bentuk rekaman di upload di YouTube. Tapi kali ini kebetulan kakak-kakak pelayan punya kerinduan. Kita mau mencoba untuk berinteraksi dengan adik-adik pelayan teruna nih. Setelah berapa lama kita udah nggak PT nih Kak Wil? Kira-kira? Di unmute dulu Kak Wil bicaranya. Sorry. Ada kali Kita udah berdua 3 ya? bulan atau 2 bulan. 3 bulan, bayangin teman-teman. Gimana nggak kangen kan? Nah, sekarang kita coba untuk melakukan pelayanan firman, maupun sekaligus dengan diskusi, maupun sharing-sharing dengan teman-teman. Nah, Bung Ren. ya, Kita udah berdoa belum tadi? belum. Sebelum nanti kita akan masuk ke dalam doa. Oke, teman-teman? Kita akan siap sebelum mulai khotbah, kita akan berdoa kembali untuk meminta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa mulai khotbah kita dengan baik. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa berada dalam kerajaan surga, terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersama-sama berdiskusi melalui ayat bacaan Efesus yang telah kami baca tadi. Kiranya yang sudah dibacakan Yohana tadi dapat kami diskusikan, untuk kami pahami, kami mengerti, dan tidak hanya kami pahami mengerti saja, tapi kami pun bisa melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kau berkati kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang membawa firman-Mu melalui pelayanan firman yang telah kami lakukan, yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Biar menurut Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin teman-teman. Amin teman-teman. Teman-teman di layar Iya, bisa kelihatan ya? slow. Di layar bisa kelihatan ya. Oke. Bisa. Sekarang nih kakak tutup dulu share screen-nya. Kita mulai khotbah. Enaknya gimana nih? Mau ngelihat muka Kak Randy segede gini atau dilihatin rame-rame kayak tadi? Oh, suaranya di unmute dulu. Tunggu bentar ya. Nah, di PF ini nanti semuanya bisa berbicara ya. Semuanya di unmute aja. Unmute semuanya aja. Di unmute aja semuanya. Sudah dilakukan unmute. Di yes aja. Oke. Gimana nih teman-teman? Enaknya? Ini Kak Randy lagi spotlight video. Jadi yang kelihatan muka Kak Randy doang. Atau mau dibikin galeri view kayak tadi? Atau mau lihat rame-rame? Nggak apa-apa, Mungkin- nggak apa-apa. Barang aja Mungkin ya teman-teman ya. Mungkin ada yang kangen sama Kak Randy, jadi mungkin Kak Randy mukanya harus digedein kali. Ada yang kangen sama Kak Randy, hai, aku baru gabung, maaf, zoomnya error. Kak Ines. Tidak apa-apa. Oke teman-teman. Kak Randy bikin kayak gini aja nih. Jadi semuanya bisa ngelihat mukanya teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, kita mulai. Seperti biasa, pelayanan firman kali ini jangan kaku ya teman-teman. Udah lama nggak ketemu nih, kita harus banyak bicara. Nah, kita membaginya tuh biasa, seperti biasa. Akan Kak Randy dibahas secara teks. Pertama, teks itu membaca secara Alkitab, membahas secara teks Alkitabnya banget. Kemudian kita akan bahas secara kontekstual, konteks. Ya, pertama dari mulai teks dulu nih. Ada yang tahu nggak nih, Efesus? Ini kitab siapa yang bikin nih? Siapa yang buat? Kalau ada yang mau jawab, angkat tangan dulu. Baru sebut nama Kak Randy. Efesus, ayo. Efesus. Ini kitab siapa yang buat nih? Raise hand. Jangan raise, angkat tangan aja gini, biar cepat. Oh, ya oke, siap. Siapa nih yang tadi nggak bicara nih? Luis. Luis. Louis. Siapa Louis? Sorry. Luis. Efesus. Louis. Ini kitabnya siapa nih? Pernah dengar gak? Ini Efesus siapa yang bikin? Luis dengar? Pernah dengar gak? Ini kitab Efesus. Kira-kira penulisnya siapa? Penulis. Ini Alkitab kan yang nulis ada orang nih. Ada orang, ya ada Nah, orang. orangnya siapa nih? Tahu nggak kira-kira, Lui? Yang nulis? Lupa tuh, Kak. Jangan googling ya, jangan googling. Ketahuan. Jangan googling. Ayo, yang lain yang bisa jawab? Ya. Oh, Yohana angkat tangan nih. Yohana, Efesus siapa yang bikin, Yo? Yang nulis siapa nih? Hah? Paulus. Ih, Paulus, kelas. mana Paulus? Mana Paulus? Paulus? Lu nulis. Ada yang nulis? Bukan saya. Oh, bukan. Paulus itu. Bener banget. Paulus ini kebetulan nih Paulus yang orang-orang tuanya Paulus yang dulu nih. Nah, ini nulis kitab. Nah, kitabnya ini Dari sana. juga kepada Efesus ini apa nih? Nama orang apa nama kota? Ayo, ada yang Kota. tahu nggak? Kota, bagus Paulus. Ke Terus kota. penulisnya. Nah, alasan dia kenapa sih nulis? Kenapa Paulus ini ngapain sih harus sampai nulis ke kota Efesus? Kenapa nggak datang langsung ke kotanya? Ada yang tahu nggak? Lagi kenapa nih Paulus nih?
sampai perlu banget nulis surat ke kota Efesus? Kenapa Paulus lagi kenapa itu waktu itu nulisnya? Jonathan, coba Jonathan. Kira-kira Paulus kenapa nih kok sampai nggak bisa datang langsung ke kota Efesus, malah bikin surat cinta banget nih ke kota Efesus nih? Ini ya, lagi di penjara. Wes gila, benar banget. Benar banget. Waktu itu karena keterbatasan jarak, nah dia itu bikin surat ke kota Efesus. Tuh, mantep ya. Saking dia tuh niat untuk melakukan pelayanan ya, jarak itu tidak membatasi dia untuk melakukan pelayanan. Nah, sama dengan kita sekarang ini, teman-teman. Iya nggak? Walaupun kita tidak bisa bertemu, saat kita punya keinginan untuk melayani, kita gunakan yang ada. Kebetulan Tuhan nyiptain manusia nih ada otak. Nah, dibikin aplikasi Zoom nih. Nah, Zoom-nya ini ternyata bisa dipakai juga untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Seperti itu teman-teman. Oke? Kemudian ada lagi nggak yang bisa dibahas dari teks ini? Kira-kira? Ayo, ada lagi nggak? Isinya deh, isinya. Isinya tentang apa sih teman-teman? Ada yang mau ngejawab nggak? Dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ini terkait apa sih? Apa gitu kata-kata yang sering Kata-katanya keluar karena gitu. yang, oh ini Kak kayaknya ngebahas tentang apa nih? Gitu. Ini kan kayak ungkapan hatinya, ungkapannya si Paulus nih. Nah, Paulus ngungkapin apa sih di kitab ini? Ada yang bisa ngejawab nggak? Semi Andrew. Semi Andrew mungkin, Semi Andrew. Ini nih, Oh, Semi iya, Andrew. yang baru join, ayo. Mana wajahnya Semi Andrew? Aduh, kita rindu banget nih Semi Andrew. Ada yang bisa ngejawab? Yohana. Kalau kamu lihat kitab kali ini ngebahas tentang apa sih? Apa sih yang mau disampaikan sama Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Yang tadi nih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Apa? Kekayaan orang-orang yang terpilih. Nah, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kekayaan tuh apa? Kekayaan apa? Kekayaan secara materi atau apa? Ayo, ada yang bisa bantu Yohana kan nih? Kekayaan, bener banget. Yohana baca judul ya? Iya. Bagus. Emang harus baca judulnya dulu biar kita tahu benar poin bagus. Tapi kekayaan seperti apa sih yang dibahas oleh Paulus? Keselamatan. Siapa? Tuh siapa ngomong tuh? Angkat tangan dong. Ini suaranya banyak nih. Oke, siapa? Lui. Lui bilang apa ke apa? Keselamatan nggak sih? Keselamatan. Nah, di ayat mana Lui? Kenapa kamu bisa bilang keselamatan? Aduh. Gak apa-apa, sebutan. Nggak ada yang salah. Slow. Google tuh Kak, Google. Googling. Sahabat yang ngomong. Nah, kalau Lui ini bilang keselamatan di ayat mana nih? Benar ada itu. Bilangnya sebut ayatnya. Di ayat berapa? 7. 7, benar banget. Ayat 7. Ada lagi nggak? Kekayaan seperti apa sih yang kita dapat, teman-teman? Kenapa keselamatan dibilang kekayaan? Ayo. Atau ada nggak teman-teman yang melihat ada kekayaan lain yang didapat di ayat-ayat yang lain? Ayo. Nih di catatan Kak Randy, dari ayat 3 sampai 11 itu ada poin-poinnya semua tuh. Tinggal dibacain aja tuh. Ayo. Contoh. Kak Randy kasih contoh ya nih, ayat 3 yang mau dibahas Paulus nih, karena dia sudah dikaruniakan berkat rohani di dalam surga. Nah, kekayaannya itu adalah berkat rohani, teman-teman. Berkat rohani itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Ini berkat nih ya, dibagi menjadi 2. Berkat rohani sama berkat materi. Ya, berkat rohani sama berkat materi. Ada yang bisa sebutin nggak perbedaan berkat rohani dan berkat materi, teman-teman? Sebutin aja dulu Kak, materi biasanya apa aja gitu. Oh iya, boleh. Materi tahu nggak? Semi Andrew, berkat materi seperti apa sih? Kira-kira, ini gampang nih, berkat materi itu yang seperti apa? Sam? Materi ya? Nah. Kayak dari namanya aja sih udah kelihatan gitu nggak sih? Kayak hal-hal yang bisa bilang berwujud gitu. Berwujud, boleh. Benar. Berwujud. Contohnya? Kasih sebutan aja, kasih contoh. Ya mungkin berkat-berkat yang berwujud yang kita pengen sebagai keinginan kita tuh. Ya, berkat berwujud yang kita pengen sebagai manusia ya. Iya, betul. Contoh kayak berkat apa nih? Ya, terserah apa aja. Kebutuhan ya. Iya. Kebutuhan sehari-hari itu berkat
secara materi. Kemudian apalagi teman-teman? Ada lagi nggak berkat materi yang teman-teman rasakan di tengah kondisi-kondisi seperti ini? Berkat materi apa? Sumbangan relawan. Hah? Kayak gitu. Iya, benar-benar. Berkat apa lagi? Juga berkat materi tuh. Ada lagi nggak? Ada lagi kasih masukan? Tidak ada? Ayo yang lulus SMP. Yang baru lulus. Iya. Kenneth. Berkat materi yang kamu rasakan sejauh ini apa? Dapat duit jajan. Dapat uang jajan, benar sekali 100. Salah satu, Paulus berkat materi yang kamu tahu seperti apa? Paulus lulus SMP juga. Iya, lulus. Apa Paulus? Kurang terdengar? Mau di skip? Oh dia nyari. Lanjut dulu. Jonathan Marvin. Berkat materi yang kamu dapat di tengah-tengah kondisi seperti ini seperti apa? Apa? Belum jawab dia. Belum jawab ya? Ini Kak, rumah. Rumah, benar banget. Ya. Benar. Itu berkat rumah. Kalau nggak ada rumah, udah panas, hujan kan. Lui, berkat materi yang kamu tahu seperti apa sih yang ada di sekitar kamu? Makan. Makanan, bagus. Kalau nggak Kelihatan dari badannya ya. kelihatan ya. Kelihatan dari badannya. Yohana berkat materi yuk, sebut yuk satu. Yang cepat. Berkat materi apa? Yang berhubungan. Hah? Sebut. Yohana? Ya, Berkat materi yang kamu tahu apa? Hah? Banyak teman-teman, berkat materi itu yang tadi seperti Kak Andrew bilang adalah berkat yang berbentuk, berwujud. Yang kita dapat. Nah, contohnya orang tua itu berkat secara materi kalau dilihat karena berwujud. Benar nggak? Benar. Kesehatan berkat materi atau rohani? Ah, itu pertanyaan bagus tuh. Pertanyaan bagus nih. Kesehatan berkat materi atau rohani? Ayo, kalau ada yang bisa jawab nih ya, dapat foto saya deh. Nah, Kalau ini dikasih tuh saya kasih. Berkat materi. Nah, pulsa Kak. kesehatan itu contoh berkat materi atau berkat rohani, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Angkat tangan. Sebutin alasannya. Gea. Kesehatan kalau menurut kamu berkat rohani atau berkat materi? Materi ya. Materi. Kenapa kamu bilang materi? Soalnya kalau sehat kan kelihatan gitu, kayak lebih fit, terus kuat gitu, segar. Ya, benar banget. Nah, ada hal lain juga yang mengkategorikan kenapa berkat kesehatan itu adalah berkat secara materi. Pertama, perbedaan mendasar adalah berkat materi itu sesuatu yang bisa kita upayakan, sesuatu yang bisa kita usahakan. Kalau berkat secara rohani itu lebih ke berkat mutlak. Begitu teman-teman menjadi orang percaya, itu nggak bisa diganggu-gugat. Contohnya keselamatan, ya nggak? Udah dijanjikan dari awal, begitu teman-teman percaya, teman-teman mendapatkan keselamatan. Apalagi teman-teman, di ayat keempat, menjadi kudus. Karena dipilih sebelum dunia dijadikan dan menjadi kudus. Nah, kudus itu adalah berkat rohani juga, untuk yang lain. Ada lagi nggak? Selain itu, berkat-berkat yang mutlak teman-teman dapat ketika teman-teman menjadi orang percaya. Selain keselamatan. Kasih dari Allah. Itu berkat mutlak yang teman-teman dapat. Jadi, teman-teman di sini pengen dijelasin nih. Terkadang tuh ada berkat yang kita lihat tuh sebagai berkat yang harus kita dapat, tapi itu sebenarnya bukan berkat yang sesungguhnya, yang mutlak, yang berkat rohani, bentuknya berkat rohani. Sebagai orang percaya itu keselamatan, kasih karunia Allah, pengampunan, itu berkat-berkat rohani, berkat yang secara mutlak teman-teman dapat ketika teman-teman menjadi orang percaya. Beda dengan berkat materi. Kalau berkat materi, contoh kesehatan, udah dikasih nih, tapi kalau teman-teman hidupnya nggak sehat, nggak diupayakan untuk sehat, nah bukan suatu hal yang mutlak kan? Ya nggak? Ada ketergantungan manusia juga di situ. Tuhan udah kasih kondisi yang baik, tapi teman-temannya merokok. Terus apa lagi nih?
motor-motoran. Motor-motoran. Genji, sorry. Maaf ya Genji. Maksud Waduh. kalau di jalan nggak pakai helm, nah itu kan udah dikasih keselamatan nih, udah berdoa nih di jalan. Mau jalan udah berdoa, Tuhan lindungi saya, berikan saya keselamatan. Cuman jalan nggak pakai helm, nggak pakai STNK. Nah, mau selamat dari mana? Selamat dari polisi nggak bisa, dari kamera CCTV lalu lintas nggak bisa, nggak selamat. Nah itu teman-teman ya, contohnya seperti itu. Perbedaannya seperti itu ya, berkat rohani sama berkat materi. Kemudian ada lagi nggak yang bisa dibahas kira-kira? Dari ayat ini, apa sih yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat Efesus pada saat itu? Untuk teman-teman tahu aja, isi dari kitab Efesus itu adalah berbicara tentang setiap orang percaya itu hidup di dalam satu tubuh. Nah, setiap orang percaya ini intisarinya kitab Efesus itu, setiap orang percaya itu hidup di dalam satu tubuh dan menjadi anggota keluarga Allah. Itu intisari dari kitab Efesus. Nah, kemudian apa lagi yang mau dibahas teman-teman dari kitab Efesus ini? Yang kedua, teman-teman, hal yang harus teman-teman tahu. Semua berkat materi maupun rohani, itu kita dapat bukan karena kapasitas kita. Benar nggak? Dengan kita hidup di dunia aja tuh udah nandain. Itu bukan kemauan kita, bukan kemauan siapapun, tapi kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa kalau kata. Itu tuh semata-mata tuh karena kerelaan dan kemurahan hati Tuhan. Makanya teman-teman tuh dari awal teman-teman lahir di dunia sampai nanti teman-teman selesai meninggalkan dunia ini, itu semua tuh pasti udah ada di grand design-nya Tuhan tuh. Jadi segala sesuatu yang teman-teman lakuin, segala sesuatu yang teman-teman dapat, segala sesuatu yang teman-teman impikan yang teman-teman dapat sampai hari ini, maupun itu berkat maupun masalah, itu semua udah di nama Tuhan tuh dari awal. Sebelum teman-teman lahir di dunia pun udah ada tuh jalannya tuh. Yohana nanti gede jadi suster, jadi hero, jadi pembalap F1, woi. Emi Henry dikit lagi masuk ITB. Seraya. Amin. Bisa bikin video. Mulai kelihatan tuh. Kenneth nanti ke Belanda ngikutin apa tuh? Joy. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Udah dirancang gitu. Tergantung dari kita lagi teman-teman. Kalau kitanya mas-masan dalam hidup juga, ya tujuan itu bisa melenceng juga sih. Kalau misalnya teman-teman nggak ada usaha. Kemudian teman-teman, hal ketiga yang masih perlu diingatkan lagi ke teman-teman adalah terkadang teman-teman saat kita meminta, kan kita udah tahu nih kita dapat berkat. Teman-teman lihat deh, di saat kondisi ini pun, saat kita meminta kepada Tuhan, meminta berkat, pasti fokusnya itu ke berkat-berkat yang materi aja. Iya enggak? Kalau teman-teman berdoa tiap hari nih, ada doa keluarga maupun doa sendiri, pasti teman-teman fokusnya itu cuma ke berkat materi aja. Nggak pernah mikir yang lain. Tuhan, berikan saya besok masih bisa makan. Besok masih bisa bertemu dengan teman-teman. Pasti poin-poin teman-teman tuh, permintaan itu seputaran berkat-berkat materi aja, teman-teman. Sebenarnya yang paling penting, yang paling pertama dalam setiap doa adalah apa teman-teman? Teman-teman kalau dalam berdoa nih ya, kalau Kak Randy punya urutan doa tuh yang pertama pasti mengucap syukur dulu. Ya enggak? Biasanya ada orang tuh nggak mungkin tuh, begitu mas, teman mari kita berdoa, Tuhan gue minta ini, enggak. Alurnya nggak kayak gitu. Alurnya kayak gitu. Kita harus berterima kasih dulu. Berterima kasih atas apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita punya sampai dengan saat ini. Biasanya seperti itu. Ucap syukur dulu. Dengan mengucap syukur, berarti teman-teman menghargai setiap pemberian Tuhan, apapun itu. Pemberian masalah, pemberian berkat, pemberian segala sesuatu dalam hidup teman-teman. Teman-teman bersyukur dengan kondisi teman-teman. Baru, nah itu tuh. Cara berkat rohani itu di situ, kelihatan di situ. Saat teman-teman mengucap syukur untuk setiap kondisi teman-teman, itu teman-teman udah benar-benar mulai memahami berkat rohani itu apa. Dengan mengucap syukur itu. Karena kan berkat rohani itu mutlak tuh. Bukan sesuatu yang diminta. Bukan sesuatu yang harus dimintakan. Itu udah ada. Cuman tetap dalam setiap doa kita harus bersyukur, berterima kasih
untuk setiap berkat rohani yang sudah dikasih kepada kita. Baru poin kedua, kita meminta berkat-berkat yang berbentuk materi. Karena nggak mungkin juga kan, nggak bisa dipungkiri dong, bener nggak? Kita hidup di dunia ini realistis aja, nggak mungkin dong berkat materi juga tidak mempengaruhi hidup kita, bener nggak? Contoh kayak Louis tadi, butuh makan, ya iyalah. Louis kalau misalkan skut aja, gue nggak butuh makan, gue udah selamat. Iya, dia selamat mendapatkan langsung kau. Contoh yang tadi sahabat tuh, Jonathan, nggak ada, dia bilang gue nggak butuh berkat rohani. Nah, berkat rohani dia tadi, berkat materi, dia tadi apa? Rumah. Wah, tinggal di mana ya Jonathan? Kalau nggak ada rumah kan? Di taman-taman daerah Cibubur. Enggak juga kan? Nah, itu dua hal itu adalah dua hal penting yang saling melengkapi. Tapi terkadang manusia itu terlalu fokus terhadap berkat materi ini karena yang tadi dibilang sama siapa tuh? Gea ya. Berkat materi ini lebih kelihatan, lebih berwujud. Makanya itu yang selalu kita minta. Sampai-sampai kita melupakan berkat rohani yang sebenarnya belum kita dapat. Tapi dua hal ini nggak bisa lepas. Satu sama lain itu harus ada dalam aspek hidup kita. Nah, poin-poinnya seperti itu teman-teman. Perbedaan dari berkat rohani dan berkat materi. Kemudian, kita masuk ke dalam konteks. Tadi udah bahas nih secara teks. Udah kakak kasih gambaran berkat rohani dan berkat materi seperti apa. Semoga paham ya teman-teman ya. Paham sih. Nah, kira-kira konteks, kita masuk ke dalam konteks nih. Nah, di konteks ini teman-teman, di konteks ini lebih ke apa ya? Implementasi kita pada saat inilah. Udah kakak kasih gambaran nih terkait dengan berkat rohani dan berkat. Gimana sih sama kita pada saat ini? Kenapa sih bacaan minggu ini mau bahas tentang ini? Emang nyambung kondisi kita saat ini? Emang ada apa sih? Ada pengaruh apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Semuanya deh, biar adil. Kira-kira nyambungnya apa sih dengan tema kita atau dengan kondisi kita pada saat ini? Bacaan yang tadi kita baca. Ayo. Dari siapa nih enaknya nih? Aulia. Munculkan mukamu, Aulia. Jreng, Aulia. Oh, belum keluar. Keisha. Mana emang ada Keisha? Oh, ada. Di bawah nih dia. Email kok ada 2 sih. Ayo yang mau mulai. Coba Kak Reni tunjuk ya. Tadi siapa yang udah? Gea dulu deh, Gea. Tadi Kak Reni udah jelasin nih cara teksnya tentang berkat-berkat yang sudah kita dapat. Kemudian apa sih hubungannya nih? Apa kaitannya dengan kondisi kita saat ini, teman-teman? Ya, ada hubungannya nggak? Sekarang kan lagi COVID-19 itu. Oke. Terus semua orang tuh jadi mintanya kesehatan gitu. Kesehatan kan berkat materi, jadi orang kayak kurang peduliin yang berkat rohaninya gitu. Benar banget, benar. Ini pas banget. Saat kondisi seperti ini, fokus kita udah nggak mikirin lagi keselamatan yang Tuhan kasih tuh udah belakangan dulu. Yang penting selamat dulu besok nih. Besok masih bisa napas, masih bisa makan nggak? Iya nggak? Bener kan? Benar. Poinnya bener banget. Iya, 100. Paulus. Hubungannya apa dengan kondisi saat ini? Paulus? Di mute. Dinyalain dulu, terus. Oke, lanjut dulu. Yang udah standby siapa nih? Sera. Baca tadi kayak Karin udah sampai nih kan teksnya. Kita masuk ke kontekstual nih. Nah, hubungannya apa sih sama kondisi kita saat ini? Iya, hubungannya yang kayak tadi dia bilang aja, orang-orang kan lebih minta ke berkat materi daripada yang lain kan. Padahal tuh orang-orang nggak lihat gitu, mereka udah aman gitu, mungkin dapat sembako, mereka tetap nggak bersyukur, tetap minta yang lain. Benar ya. Mungkin manusia kadang-kadang gitu ya, udah dapat ya sesuatu yang udah dikasih hal yang baik masih minta aja yang lain-lain. Satu orang lagi, ada yang mau jawab nggak? Satu orang lagi. Jiro, Aulia, Keisha, ada yang mau jawab nggak? Satu lagi. Hubungannya apa sih dengan kondisi saat ini?
dengan Pak Kris deh. Halo Pak Kris, boleh bantu jawab Pak Kris? Oh, Kak Beno. Kak Benonya bentar lagi rempong. Lagi rempong. Oke, satu orang lagi siapa nih? Sam. Bantu gue Sam Andrew. Bantu saya. Enggak, itu video. Bantu saya Kak Randy. Hubungannya apa sih Andrew dengan kondisi saat ini? Andrew, oh nge-lag ya. Mungkin Kaleo nih. Kaleo yang lagi jauh nih sama kita nih teman-teman. Kaleo masih di Papua ya, Kaleo ya? Boleh di-unmute dulu, Kak. Masih, Kak. Masih. Kak, kira-kira ada yang bisa disampaikan nggak ke anak-anak teruna? Hubungannya apa sih cara kondisi kita saat ini, bacaan kita pada pagi hari dengan apa yang kita alami pada saat ini di tengah pandemi COVID ini? Kira-kira ada nggak, Kak? Hubungannya dengan kesehatan ini, maksudnya rohani Iya. atau jasmani gitu. Maksudnya apapun itu, Kak. Kira-kira ada nggak, Kak, kaitannya bacaan ini sama kondisi yang kita alami pada saat ini, Kak? Ya, tentunya kan kalau misalnya artinya COVID ini kan merupakan sesuatu yang baru gitu ya, yang memang kita hadapi sekarang ini. Nah, tentunya dari kita sendiri adalah ketika memang ya kita tahulah beritanya seperti apa gitu ya. Ya artinya dengan kita tetap mawas diri gitu ya, mengikuti protokoler yang ada gitu ya. Ya semuanya kan mau sehat gitu ya. Benar, kan? Tentunya ada hal-hal yang dilarang gitu ya, social distance gitu ya, physical distance. Ya tentunya dengan apa yang sudah dilarang gitu ya, tentunya harusnya kita jangan lakukan sih, agar semua memang kita bisa sehat sih. Benar. Karena kalau memang kita sakit, nanti kasihan nanti yang bisa tertular mungkin orang terdekat kita, orang tua kita, adik kita gitu ya. Itu kan nanti yang akan jadi masalah. Itu sih hari ini. Bagus. Baik. Terima kasih Kak Leo untuk sharingnya. Teman-teman, seperti judul kita pembebasan yang berwujud dalam keteraturan hidup. Bebas tapi tetap teratur. Nah, seperti apa tuh teman-teman? Bingung nih kan? Disuruh bebas tapi disuruh teratur. Orang di mana-mana bebas ya bebas, nggak usah pakai teratur. Ini apa maksudnya nih? Ini kalau Kak Redi mau sampaikan adalah gini teman-teman. Teman-teman tuh punya hak bebas, free will ya kalau bahasa Inggris. Bukan will ya, bukan will ya, free will. Punya kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatunya. Cuman teman-teman harus bijak dalam menggunakan kebebasan dari teman-teman tersebut. Benar nggak? Kayak contoh nih, gue mau ngapain aja terserah gue. Nggak ada hubungan dengan orang lain. Tapi di saat kondisi seperti ini, segala sesuatu yang teman-teman lakuin pasti ada impact-nya ke orang lain. Benar nggak? Di tengah kondisi seperti ini, misalkan gue mau nongkrong, gue mau bebas keluar rumah. Ya, boleh sih, boleh. Karena kan teman-teman harus ingat, teman-teman di luar rumah, teman-teman bertemu dengan siapa. Ketika teman-teman balik, teman-teman punya orang tua di rumah. Nah, itu yang harus teman-teman lihat tuh. Bebas ngelakuin sesuatu, ya bebas. Cuma tetap gunakan kebebasan itu secara bijak. Jangan sampai bebasnya teman-teman ini bablas. Diatur. Di tengah kondisi seperti ini, atur itu sangatlah penting. Makanya kenapa pemerintah tuh mengeluarkan peraturan-peraturan, pembatasan wilayah, pembatasan segala macam. Teman-teman percaya aja deh, mereka tuh berpengalaman. Nanti ada alasannya kenapa mereka membuat peraturan seperti itu. Walaupun itu tidak membuat nyaman, tapi ya itu teman-teman harus lakuin karena tujuan mereka tuh baik. Biar bisa mengatur dari penyebaran yang terus yang saat ini terjadi. Nah, judulnya udah Kak Karin bahas nih, pembebasan yang berwujud dalam keteraturan hidup. Nah, kira-kira nih teman-teman, tadi yang teman Karin udah sampaikan, ketika teman-teman udah mengucap syukur atas segala sesuatu yang teman-teman udah dapat sampai dengan saat ini, kira-kira masih ada pelayanan nggak sih? Masih ada bentuk pelayanan yang bisa teman-teman lakukan nggak sih? Kira-kira teman-teman kalau melihat kondisi sekitar ini, ada keinginan untuk membantu orang lain nggak sih? Atau kayak, udahlah, gue save aja,
Karena kan pemerintah bilang ya harus di rumah segala macam, nggak usah. Gue nggak mau ambil pusing, gue nggak mau ambil pusing kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh tuh. Pokoknya gue sehat aja di rumah. Kira-kira teman-teman di tengah kondisi seperti ini ya, yang mau Karin disampaikan adalah ketika teman-teman udah mengucap syukur atas apa yang teman-teman udah punya sampai dengan saat ini, pasti saat kondisi seperti ini terjadi, teman-teman, hati teman-teman kecil dari teman-teman itu pasti tergerak untuk bisa melakukan sesuatu pada lingkungan sekitar teman-teman, maupun untuk hal kecil maupun hal besar. Cuman biasanya nih anak teruna itu punya ide banyak, punya keinginan banyak. Cuman kadang-kadang bingung nih, gue mau ngapain? Takut salah, orang tua larang segala macam. Nah, kira-kira teman-teman, saat kondisi seperti ini teman-teman, kita diajarkan untuk bersyukur. Kita sebagai orang percaya diajarkan untuk bersyukur karena kita sudah mendapatkan berkat secara rohani kita dapat, secara materi kita dapat. Dengan bersyukur aja itu nggak cukup. Harus tetap ada tindakan yang kita lakukan sebagai orang percaya di tengah kondisi seperti ini. Sebenarnya itu yang Tuhan mau. Cuman saat kita melakukan aksi, melakukan tindakan, melakukan segala sesuatunya kepada orang lain, tetap pakai judul ini, pembebasan yang berwujud dalam keteraturan hidup. Nah, kira-kira hari ini mau tanya 3 orang aja deh. Di tengah kondisi seperti ini, teman-teman udah bersyukur dengan apa yang teman-teman dapat. Kira-kira masih ada nggak sih bentuk pelayanan atau bentuk aksi atau bentuk apapun itu yang bisa teman-teman lakuin untuk ngebantu orang-orang di sekitar teman-teman? Kira-kira ada nggak? Hal simpel aja. Ada yang mau ini nggak? Kasih jawaban. Yohana, bukan ya? Kira-kira ada nggak teman-teman? Di tengah kondisi seperti ini, masih ada nggak untuk pelayanan yang bisa kita lakukan kepada orang lain di sekitar kita? Apa jangan-jangan, ya pandemi seperti ini ngapain pelayanan? Nggak usah mikirin pelayanan dulu, sehat aja, tuh dapat besok. Nah, gitu. Kita udah percaya nih dari awal. Berkat itu semua Tuhan yang atur. Dia ngasih. Tinggal gimana kita melakukan itu. Nah, sekarang pelayanan kita masih bisa nggak sih? Contoh nih ya, contoh nih. Contoh orang-orang yang dengan keterbatasan masih bisa melakukan pelayanan. Tim multimedia. Ya, teman-teman ya lihat ya. Di tengah kondisi seperti itu, tapi mereka tuh mau tetap melayani gimana caranya jemaat ini tidak terputus pada saat melakukan ibadah. Dicari caranya. Oke, kita bikin ibadah online. Ya enggak? Di luar pro dan kontra, yang penting mereka tetap menjawab kebutuhan rohani daripada jemaat kita. Makanya tetap dilakukan ibadah online. Pemerintah dilarang ibadah di tempat ibadah. Mereka nggak stop di situ. Mikir caranya gimana. Oh, ada teknologi conference segala macam, ada teknologi rekaman, ada YouTube segala macam, dipakai semuanya sehingga menjadi ibadah online. Kira-kira di usia teman-teman saat ini, ada nggak yang bisa teman-teman lakuin? Bebas. Mau terkait PT bebas, terkait dengan lingkungan, terkait dengan sekolah. Ada nggak yang teman-teman kira-kira, oh Kak, gue bisa ngelakuin ini Kak? Ada nggak? Ada contohnya aja. Boleh. Yang contoh-contoh. Jonathan Marvin deh, coba. Jonathan Marvin lagi. Kira-kira masih ada bentuk nggak? Hal-hal yang bisa kamu lakukan. Rumah. Hal-hal positif, apapun itu. Apa? Ada. Nggak pergi-pergi. Hah? Nggak pergi-pergi. Oke, nggak pergi. Tapi bentuk untuk gimana caranya Ada. membantu orang lain di sekitar teman-teman. Kayak ini sih Kak, manfaatin berkat yang kita udah punya biar bisa dampak ke orang lain juga. Kayak misalkan kita punya platform yang gede, punya lingkungan teman yang gede, kita ngumpulin donasi-donasi buat orang lain gitu-gitu sih Kak. Bagus. Kelas banget lu emang. Lu ikhlas. Bagus. Di tengah kondisi seperti ini nggak bikin teman-teman malas untuk melakukan sesuatu ke orang lain. Benar. Kalau teman-teman punya platform gede ya, Luis setara siapa nih? Atta Halilintar, Anya Geraldine atau apa nih? Platformnya gede gini. Apalah. KKI atau KKI? Hah? Kelas apa nih? KKI. Mau platformnya segede apapun teman-teman, kalau teman-teman, nah itu. Lu ini menggunakan
jumlah pertemanan dia. Temennya banyak. Duh, gue punya teman banyak. Tapi temen gue apain ya biar bisa ngebantu orang lain? Ya udah. Karena temen gue banyak, gue kumpulin donasi deh. Benar, pinter banget. Bisa manfaatin segala sesuatu di sekitar dia. Ada nggak? Andrew. Bro, ada yang bisa lo lakuin nggak? Ada yang bisa kamu lakuin nggak? Hal simple. Ini sih, gak nyebarin hoax aja ke orang-orang lingkungan. Apa? Gak nyebarin hoax. Jangan nyebarin hoax. Bener banget. Ini sebenarnya hal positif yang sebenarnya nggak kelihatan positif, tapi ini impact-nya gede banget, teman-teman. Tahu kan di awal-awal COVID itu kan banyak banget hoax-hoax yang beredar tuh. Nah, salah satunya itu teman-teman. Kalau teman-teman udah dikasih pengetahuan nih, pengetahuan yang baik, terus seperti apa, pengetahuan yang benar tentang COVID itu seperti apa, begitu dapat berita itu di-sharing dulu, disaring dulu, difilter. Kalau nggak sesuai, jangan di-sharing. Kalau sesuai, baru di-sharing. Tujuannya apa sih? Ya itu dia. Penyebaran informasi buruk itu, kalau Kak Randy kan punya pengalaman juga terkait dengan COVID. Sebenarnya itu, teman-teman, yang bikin mematikan COVID ini adalah, pertama tuh yang dikasih tahu dokter adalah media atau penyebaran informasinya. Penyebaran informasi yang salah menyebabkan orang-orang stres panik. Nah, kalau stres panik itu katanya imunnya bisa menurun. Sebenarnya itu yang harus dijaga. Itu sih ya kalau kata kayaknya dari dokter paru-paru siapa gitulah. Benar. Dilarang. Ini di YouTube. Pokoknya seperti itu. Nah, dengan teman-teman membatasi penyebaran informasi yang salah pun, teman-teman udah ngebantu. Itu sebenarnya tindakan yang nggak kelihatan, teman-teman. Tapi itu bisa berdampak besar untuk dimulai dari lingkungan teman-teman berada. Satu lagi. Sera, Gea, Aulia, ayo, Kenneth. Keza nih. Ya. Dari tadi suaranya nggak ada, Keza. Mukanya nggak ada. Satu orang lagi. Keza dong. Gea. Aulia bisa gak? Nah, Aulia udah mute tuh. Keluar. Aulia. Enggak tuh, ada. Kira-kira ada hal positif yang bisa kamu lakuin nggak di tengah kondisi seperti ini? Kamu kan udah bersyukur atas berkat yang kamu dapat. Nah, terus kamu harus lakuin sesuatu dong ke orang lain. Kira-kira apa ya? Tapi nggak boleh ketemu orang. Kayak misalnya kita lagi nge-GoFood, terus kita bisa kasih lebihan ke drivernya gitu, Kak. Tuh. Aulia pintar. Aulia, Anda dapat jempol dari saya. Gila, bagus. Jangan mau dapat jempol dari Kak Randy. Iya, Kak Randy juga lagi butuh makan nih ya. Di GoFood, terima kasih. Thank you banget. Ide yang bagus. Kak Randy senang. Kenneth butuh GoFood, Kenneth. Aulia bagus ya. Itu berkat yang Aulia bisa bagikan. Itu sebenarnya apa ya, hal-hal simpel yang bisa kita lakuin sih dengan apa yang kita punya. Bener banget. Bagus banget. Semuanya tepuk tangan ke Aulia. Satu kali aja ya. Dah. Thank you, Aulia. Nah, teman-teman, kita udah bahas secara teks, secara konteks nih. Jadi, kesimpulan dari pelayanan firman pada hari ini adalah, teman-teman, saat teman-teman udah mengucap syukur atas segala berkat yang teman-teman dapat sampai dengan saat ini, itu otomatis akan menggerakkan hati teman-teman untuk melakukan sesuatu hal yang baik pada orang-orang di sekitar teman-teman. Saat teman-teman nggak bersyukur, itu berat, teman-teman. Saat teman-teman ngelihat orang susah, ngapain gue bantu, gue aja susah. Ngapain gue bantu, gue aja masih kurang. Sebenarnya kita nggak pernah kurang, teman-teman. Nggak pernah cukup sebenarnya. Kurang tuh nggak pernah kurang. Cuman kita manusia tuh nggak pernah rasa cukup. Sebenarnya dengan rasa bersyukur, dengan belajar bersyukur itu ngelatih kita untuk apa ya? Hidup dalam kecukupan yang ada. Nggak lebih, nggak kurang, yang penting cukup. Itu sebenarnya yang Tuhan mau, cukup sebenarnya. Saat teman-teman ngerasa diri teman-teman sudah cukup secara kebutuhan materi, rohani, jasmani, segala macam. Saat teman-teman melihat kondisi orang lain susah, apalagi di tengah kondisi seperti ini, pasti gerakan-gerakan yang tadi itu, siapa lagi tuh? Contoh, si Semi, si Jonathan, Aulia, pasti akan keluar dengan sendirinya. Karena emang kita tuh udah didesain sama Tuhan itu untuk menolong orang lain. Gimana caranya kita menolong orang lain kalau kita sendiri nggak bersyukur dengan apa yang kita punya?
Sebenarnya itu poin dari Kak Randy. Nah, kalau ada yang mau nambahkan teman-teman, boleh silakan. Kira-kira ada yang mau nambahin nggak? Dari yang Kak Randy ngomong tadi, kakak-kakak mungkin, Kak Ines. Ada. Oke, Kak Wil. Dari Kak Wil dulu. Kak Wil, nambahin singkat aja. 1 detik Singkat. ya. Iya, siap. Ada nggak yang mau disampaikan ke anak-anak nih? Ada. Gini sih sebenarnya. Yang kita bahas ini kan sebenarnya pembacaannya berkat rohani yang udah kita terima tuh gratis gitu ya. Tapi nggak cuma sampai situ aja gitu. Maksudnya kita udah terima. Biasanya sih ini gue pakai analogi gitu ya. Teman-teman kira-kira nih kalau misalkan teman-teman dikasih suatu barang gitu atau hadiah dari orang atau apapun itu. Nah, biasanya kan kita nggak mungkin diam aja gitu. Secara sopan santun harusnya kita bilang terima kasih ke orang itu. Nah, ini kita udah dapat berkat rohani dari Tuhan. Udah otomatis harusnya kita bersyukur dan harusnya kita berterima kasih sama Tuhan. Caranya itu gimana? Nggak cuma kita doa doang bilang terima kasih sama Tuhan. Enggak. Otomatis biasanya juga nih kalau misalkan teman-teman dapat sesuatu dari orang gitu kan. Misalkan orang itu minta tolong ke kita. Ya harusnya kita bantu dong gitu. Maksudnya orang yang yang ngasih sesuatu ke kita. Nah, sama konsepnya hampir sama. Tuhan udah kasih kita gratis. Harusnya kita melakukan sesuatu dong buat Tuhan yang ngasih kita berkat rohani ini yang gratis ini gitu. Caranya gimana? Ya kita melakukan apa yang dia mau. Apa contohnya? Contohnya ya nggak cuman sampai di kita doang tuh berkat, kita salurkan ke orang lain gitu. Sebagai tanda bahwa kita memuji dan muliakan nama Allah gitu. Jadi jangan sampai kita cuman terima berkat sendiri, berkat rohani sama materi, tapi itu cuma bertahan buat kita doang. Kita harus bagiin juga ke orang lain sebagai bentuk ucapan syukur ke Tuhan yang udah kasih kita gratis gitu sih sebenarnya, Kak. Oke, thank you Kak Will. Ya, itu juga cara kita untuk menjaga persekutuan kita sama-sama, nggak cuma buat di diri kita sendiri, tetapi sebenarnya buat orang lain juga gitu. Oke, thank you Kak Will. Dari Kak Ines, kira-kira kalian pada kangen Kak Ines dong, pasti dong. Ada yang apa? 1 detik. 1 detik. Oke, lanjut dulu ke Kaleo nih. Kaleo, kira-kira. Udah. Kak Ines. Gimana Kak Ines? Kan kalau kalian tuh pasti punya talenta masing-masing yang sudah Tuhan berikan. Nah, kembalikan talenta atau talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kalian itu untuk membantu orang lain dalam bentuk apa? Contohnya ya, seperti kalau Andrew tuh pinter main saksofon. Nah, Andrew kembalikan main saksofon itu untuk memuji Tuhan. Itu kan bisa jadi berkat buat orang lain ya. Sama kayak waktu itu ada teman kita yang sakit atau yang sekarang yang terkena COVID itu ada beberapa kali kalau Kak Ines itu Kak Ines punya apa bukan dari sisi materinya tapi apa yang sudah Tuhan berikan talenta itu kepada Kak Ines itu adalah bahwa waktu itu Kak Ines nyanyi sama Kak Bino untuk menghibur yang sedang sakit yang terkena COVID-19 itu hal-hal yang seperti itu yang sangat sederhana tapi itu membantu orang lain, menguatkan orang lain itu melalui talenta yang sudah Tuhan berikan. Jadi Kak Ines yakin bahwa gue bilang, Kak, saya kan nggak punya uang kalau saya pengen bantuin kayak Aulia kalau pesen GoFood atau Gojek itu sisihin sedikit itu bagus, itu luar biasa. Tapi kalau memang yang bukan dalam materi tapi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu kita kembalikan lagi. Itu bisa berguna untuk orang lain gitu. Salah satu contohnya seperti itu sih, Kak. Mantap Kak Ines, mantap. Oke, terima kasih Kak Ines. Kita lanjut ke Kaleo. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih ke anak-anak? Apa yang kita bisa lakuin ataupun segala sesuatunya? Atau dari Kaleo mau sampaikan yang lain, Kak? Iya, tadi yang apa disampaikan oleh adik-adik itu juga udah ini ya, artinya udah tepat gitu ya. Jika memang kita mempunyai, tadi apalagi yang disebutkan sama Kak Ines gitu ya, kelebihan itu bukan hanya dalam hal materi,
tapi mungkin juga talenta yang tadi bisa diberikan gitu ya. Ya contohnya mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang dalam hal ini pinter, misalnya matematika, mungkin bisa ngajarin teman-temannya matematika mungkin kan gitu ya. Dan hal yang lainnya lah. Artinya itu yang tadi Kak Ines bilang bahwa bukan hanya materi ya teman-teman, tapi kalau teman-teman juga mempunyai talenta yang lain yang bisa diberikan kepada orang lain dan itu membuat orang lain menjadi berkat gitu ya, itu merupakan suatu hal yang positif sih menurut kakak. Jadi lakukan apa yang kalian lakukan selama itu adalah hal-hal yang positif gitu ya, jangan melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Itu aja sih kalau dari Kak Leo. Baik, terima kasih Kak Leo. Sekarang terakhir Kak Irma, ada yang mau disampaikan Kak? Bu BM. Gue sambil ibadah streaming nih. Sama dong, sama. Di bawah nih, badan gue di atas sendiri. Kalau Kak Irma sih gini ya, mikirnya apapun yang kita perbuat jangan, aduh kan gue nggak bisa nyanyi, gimana gue mau nyanyi buat temen? Aduh gue nggak bisa ini, gue nggak punya bakat. Nah sekarang kan semuanya lagi pada di rumah nih kebanyakan. Mungkin yang tadinya punya hubungan nggak baik sama kakak, sama adik, nggak pernah bantu mama papa. Nah ini saatnya gitu loh menurut Kak Irma. Jadi kita di dalam dulu, kalau kita sudah bisa di dalam berbuat hal yang baik, pasti kita keluar juga mampu. Ya sih. Iya. Iya kan? Kalau kita di dalam nggak akur sama kakak adik atau ngelawan orang tua, terus di luar kelihatannya baik, kita di luar kelihatannya sosial, kita di luar kelihatannya menolong teman, padahal begitu sampai rumah hubungan baiknya dengan kakak adik atau dengan orang tua nggak harmonis lah istilahnya. Itu kan sama seperti kayak jadi batu sandungan. Kita perbaiki dulu hubungan kita. Setelah itu pasti teman-teman semua talenta, semua berkat adik-adik pasti dapat. Talenta yang punya dapat, yang kita punya juga udah pasti otomatis akan keluar. Jika kita punya hubungan baik dengan pertama kali dengan lingkungan kita yang paling kecil. Seperti itu sih. Oke Kak Irma, ada lagi Kak kira-kira atau cukup? Udah itu aja. Oke, terima kasih Kak Irma untuk sharing-nya sama kita. Nah, terakhir penutup dari Kak Randy adalah gini teman-teman, sekarang ini adalah mungkin kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita melakukan aksi nyata. Nggak cuma selama ini sebenarnya kita tuh cuma persekutuan aja, cuma di gereja doang, bersekutu aja, cuma dengerin Alkitab aja. Mungkin di tengah-tengah kondisi seperti ini ada maksud Tuhan ya. Nggak tahu ya maksudnya seperti apa karena itu maunya Tuhan. Tapi Kakak Reni yakin dan percaya kondisi seperti apapun itu udah Tuhan yang atur. Mungkin teman-teman, ini adalah kesempatan yang baik buat kita untuk nunjukin bahwa orang Kristen itu nggak cuma duduk ngumpul doang. Nggak cuma nongkrong di NZ sampai malam. Tapi ada sesuatu yang bisa dilakuin. Yang nongkrong di NZ, ya anak-anak ngapain nongkrong sampai malam. Cuman teman-teman tunjukin bahwa di usia teman-teman saat ini, ada hal yang teman-teman bisa lakuin. Kita kasih lihat itu ke orang lain. Jangan sampai Kak, ntar kalau ya ngapain anak-anak turunan sekarang cuma hobinya gini-gini, buang-buang duit orang tua. Enggak. Kakak ini yakin dan percaya bahwa ide-ide yang tadi teman-teman keluarin itu tulus dari hati teman-teman. Nah, ini kesempatan kita untuk melakukan hal yang baik. Ini Tuhan tuh kasih jalan buat kita untuk nunjukin ke orang-orang sekitar kita bahwa gue orang Kristen tuh orang yang seperti ini, yang diajarkan untuk membantu orang lain dengan kondisi gue seperti apapun itu. Sebenarnya seperti itu. Orang Kristen itu nggak cuma doa iya kuat. Doa tuh apa ya? Nafasnya orang Kristen lah. Cuman tidak hanya doa, tapi adalah juga aksi yang kita harus lakukan ke orang lain. Kita nafas kalau nggak gerak kan sama aja. Iya. Benar. Nafas kalau nggak gerak obesitas. Ya, nafas tapi nggak gerak obesitas tuh. Lui, jangan lupa gerak, makan mulu ya kamu. Oke teman-teman, itu kiranya firman yang tadi, sharing yang sudah kita lakukan tadi, tidak hanya kita dengar doang sampai dengan saat ini. Di tengah kondisi seperti ini, Kak Randy pengen ada tindakan nyata dari teman-teman. Nanti akan kita bikin project bareng ya teman-teman. Nanti didukung juga Kak Randy, Awil, sama kakak-kakak yang lain. Kita akan coba gimana caranya kita bisa melakukan suatu aksi yang baik orang lain di sekitar kita. Kita mulai dari hal yang kecil sampai nanti kita melakukan hal yang besar. Mungkin kita bisa ke Israel bareng. Enggak ya, itu cuma bercanda ya. Nggak sampai di situ ya teman-teman ya. Ingat Malang.
Kita ke Malang dulu, baru ke Malang. Oke, teman-teman. Ya, sekian pelayanan final kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, ada satu sesi lagi nih sebenarnya. Ini kita bikin singkat aja, teman-teman. Sesi ini adalah sesi yang kakak-kakak layan bikin, dikarenakan kita rasa Lu aja kayaknya. kita udah 2-3 bulan nih nggak pernah ketemu teman-teman. Nah, kita rindu banget. Nama sesinya itu adalah, nih, mana tuh? Kudet! Asik. Ya. Apa itu kudet? Kurang update. Ini kita kurang update nih. Ini 2-3 bulan nih kita nggak pernah update kondisi teman-teman saat ini. Kita nggak pernah tahu. Komunikasi kita sempat terputus kan, teman-teman. Kita nggak pernah tahu. Nah, momen seperti ini Kak Arya ini pengen buka. Ini wajib ke semua anak-anak Turuna harus bicara. Pertama gini teman-teman. Kakak-kakak lain pengen update terkait 2 hal doang. Pertama, di tengah kondisi pandemi ini kan pasti hal yang negatif ya, teman-teman. Pasti hal negatif. Ada dampaknya ke teman-teman. Tapi di tengah-tengah itu, ada nggak hal positif yang bisa teman-teman lakuin? Contoh tindakan nyata ya, contohnya tadi tapi bisa diulang lagi. Contoh tindakan nyata yang teman-teman lakuin pada saat COVID. Ya, contoh, gini, cuma kasih 2 aja. Pertama, selama pandemi ini, apa yang hilang dari kebiasaan teman-teman atau dari diri teman-teman? Apa yang hilang atau enggak apa yang berkurang dari kondisi teman-teman saat ini? Yang kedua, ada yang berkurang tapi kakak yakin dan percaya pasti ada yang muncul tiba-tiba. Munculnya itu talent atau kegiatan yang lain atau yang sesuatu hal yang positif atau enggak. Kira-kira apa yang nambah? Nih contoh Kak Randy nih ya. Kak Randy kasih contoh. Selama COVID ini, Kak Randy yang hilang berat badan. Nah, tadinya 82 jadi 75. Karena gitu, makan dijaga, nggak pernah jajan di luar. Kemudian apa yang nambah? Minus mata. Karena nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, ngeliatinnya layar laptop terus. Jadi nambah lah minus. Nah itu contoh-contoh yang lucu aja ya. Nah teman-teman kira-kira ada nggak yang bisa sampaikan? Yuk kita lanjut dulu nih. Sesi kudet nih. Kita bagi cepet aja cepet. Lui, dari Lui, apa yang kamu selama COVID ini, apa yang hilang, apa yang berkurang, dan apa yang bertambah atau yang muncul tiba-tiba? Apa ya? Yang berkurang sih kayak nggak ada deh. Kalau bertambah ini lebih dekat sama Tuhan aja sih. Lebih dekat sama Tuhan? Emang selama ini kurang dekat, Lui? Mendekatkan lagi. Oh, mendekatkan lagi. Bagus jawaban dari Lui. Lanjut ke Yohana. Apa yang hilang atau apa yang berkurang dari Yohana pada saat COVID, tapi apa yang tiba-tiba muncul? Atau enggak, ini kayak hobi ya, contoh ya. Tiba-tiba kayak Kak Randy. Kak Randy tiba-tiba bisa ngedesain sendiri. Karena lagi gabut, nggak ngapa-ngapain, desain aja atau segala sesuatu. Yohana, apa kira-kira? Kalau berkurang sih kayaknya nggak ada ya Kak, tapi kalau bertambah bisa lebih sering bantu orang tua gitu. Wih, ini anak kebanggaan Mami Video banget nih. Gila ya, anak kebanggaan Papi ini dan Mami Vivi. Bagus. Bertambahnya jadi bisa ngebantu orang tua ya. Benar bagus banget bos. Mantap Yohan. Lanjut ke Garvin. Jonathan Marvin. Apa yang hilang atau berkurang dan apa yang nambah pada saat COVID ini? Bertambah atau muncul tiba-tiba? Hah? Kalau berkurang nggak ada. Mungkin kalau hilang apa ya? Biasanya kan suka ngumpul gitu. Oh, ngejam hilang ya? Ngejam bareng. Tongkrongan jadi hilang ya? Tongkrongan ya? Iya. Oke. Kalau bertambah. Apa bro? Kalau nambah mungkin apa ya? Bisa lebih dekat sama keluarga kali. Iya sih ya. Berarti selama ini kita kadang-kadang jauh ya sama keluarga ya, karena banyak di luar. Jadi sekarang dekat. Jarang di rumah kan maksudnya sekolahnya lama. Ya. Iya sih ya. Kadang-kadang momen seperti ini kita sering banget. Jadi tiap hari ketemu keluarga gitu ya. Biasanya ketemu keluarga cuma pas tidur doang. Kalau nggak pas minggu ibadah bareng. Lanjut, Seraya. Ya. Kayaknya nambah nih skill-skill edit video nih kan. Muncul nih di IG Nazaret nih. Ini kayak mancing juga nih. Kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba,
Seraya bisa ngedit video. Belajar dari mana nih? Si Emma nggak bisa video. Iya. Wah, kita tahu nih. Gimana, Sera? Apa yang kurang, apa yang bertambah? Iya, kalau yang kurang sih ya paling nggak bisa ngumpul juga sih itu. Nggak bisa ngumpul sama temen, ketemu di sekolah atau di gereja gitu. Oh gitu, oke. Tongkrongan lagi ya, lagi Iya. tongkrongan. Yang nambah apa? Tongkrongan Ser, banget. nambah tugas. Nggak bisa ketemu siapa, Yang Sera? nambah, Sera nggak bisa ketemu siapa? ada deh. Iya. Yang nambah apa, Sera? Yang nambah ya mungkin itu bisa ngedit video ya, karena gabut jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ngedit video ya, saking gabutnya bisa ngedit video ya. Itu otodidak, YouTube-an atau ada channel di luar? Itu sudah diajarinnya sama Kak Hensel, diajarin sama Kak Hensel. Hanselnya anaknya Kak Ines? Iya. Gimana? Ngajarin. Oh, bagus ya. Bagus, Kak bagus. Hensel yang ngajarin sebenarnya. Ini salah satu pertemanan yang membangun nih, hebat. Gila, Seraya bisa ngedit video loh, masuk IG-nya GPB Nazaret loh, gila. Bangga gue jadi kakak lain. Bangga saya jadi kakak lain, kayak gila Sera, luar biasa. Nanti siap-siap dipakai di multimedia untuk ngedit-ngedit ya. Itu mau lanjut ke Gea. Apa yang berkurang, apa yang nambah? Yang berkurang apa ya? Sama jajan kayaknya. Apa? Uang jajan yang berkurang. Jujur, bener uang jajan. Berasa banget itu. Itu berasa. Mau jajan apaan? Bakso aja ngelewat di rumah. Bagus. Yang berkurang uang jajan. Jawaban yang jujur. Oke, kakak hargai. Yang nambah. Yang nambah jadi kayak lebih peka gitu, sama lebih sering perawatan diri. Waduh, peka dan perawatan diri. Ini pekanya kulit atau hati nih? Glowing soalnya wajahnya skincarean, glowing. Bagus. Makanya Gea kayaknya agak bersinar deh. Apa nih? Glowing. Atau glowing gitu. Coba dimatiin deh, glowing in the dark gak? Kita coba aja, bersinar gak di bawah? Bagus. Gea, thank you untuk jawabannya. Kita lanjut ke Kaleo nih, mumpung dilihatkan Kaleo. Kaleo ada yang berkurang nggak dari kebiasaan Kaleo atau nggak? Dan ada yang nambah nggak? Oh, yang bertambah sih jadi ini. Biasanya kalau misalnya cuti baru bisa bertemu dengan adik-adik secara fisikal di gereja. Iya. Tapi kan dengan adanya ini ya, kecanggihan teknologi, dengan situasi sekarang, kita bisa bertemu di mana aja kan? Ya seperti sekarang ini sih. Kakak di Papua, kalian di Jakarta. Ya senang aja sih. Kan gitu ya. Kalau berkurang, berat badan berkurang karena rajin olahraga. Jangan sampai jaga makan. Mantap. Ini berkurangnya akibat ini ya. Ini bagus nih, coy. Olahraga ya. Kalau Kak Randy karena kekurangan makan. Olahraga itu salah satu stress release gitu ya. Wih. Melepaskan stres itu olahraga kita. Mantap. Bagus Kak. Gitu ya. Positif semua nih kayaknya kurang nambah nih. Bagus. Thank you Kak Leo. Lanjut ke layar saya selanjutnya. Semi Andrew. Apa yang berkurang dan bertambah? Yuk. Yang berkurang, kurang gerak. Kurang gerak. Apanya yang gerak, coy? Apanya yang gerak? Waduh. Lanjut. Gak gitu dong konsepnya. Enggak, tapi pergerakannya jadi kurang kan. Tapi kalau yang Pergerakan muncul, bawah tanahnya lebar, tapi enggak. Enggak, Pak. Saya baik, Pak. Ah. Muncul ini sih sekarang lebih mulai menikmati hal simpel kayak misalkan bangun pagi terus ngeliatin ya subuh-subuh keluar terus ngirup udara pagi gitu, jadi enak aja. Asik. Lalu elegi banget. Gila. Ini bahasanya agak gila. Ini kebiasaan orang tua nih. Menikmati hal-hal yang simpel nih, kebiasaan orang tua nih, bagus nih. Gua nggak ngerti, gila puitis banget lu. Menikmati udara sejuk. Iya, tapi itu salah satu bentuk dari bersyukur loh, Andrew. Saat kita menikmati udara tuh salah satu bentuk bersyukur banget. Ada lagi, Andrew? Ada lagi? Udah? Udah. Oke. Lanjut, Kenneth. Yang berkurang dan yang nambah? Nambah kribo nih kayaknya nih, rambut nih. Yang berkurang sih nongkrongnya berkurang. Bagus. Yang nambah? Yang nambah sih lebih sering disuruh sama orang tua. Wah, ngapain nyuruh? Hah? Ya mama. Oke, kita kan mention ya orang tua kamu di. Coba Tante Oni, tolong dikurangi.
kami segenap keseluruhan teruna. Ini beneran disuruh tapi mau nggak? Nah, jangan-jangan udah disuruh nolak. Maulah kan orang tua yang nyuruh mesti ikutin. Oh. Iya, kalau nggak dapat chip ya. Kalau nggak dapat duit. Nambah di situ ya. Oh, oke. Thank you. Kenneth, makasih banget sharingnya. Bagus. Ya, Kenji udah mau siap nih Kenji nih, padahal gue mau skip nih. Kenjiro, Tomita, apa yang berkurang dan apa yang nambah? Karendi. Ya. Kedengeran nggak? Hah? Kedengeran. Yang berkurang jarang Apa? Jarang muter-muter lagi. Jarang muter-muter lagi. Iya. Oh iya, kamu suka ini kan? Ronda malam kan? Security ya, komplek. Ya. Apa gimana nih? Oh, naik motor gitu ya? Motor ya? Ngetrek. Enggak. Lebih ke touring ya, touring ya. Lihat rumah yang kosong gitu kan? Kalau ada kesempatan baru masuk. Lah maling. Sekarang muternya kurang ya. Oke, bagus. Ini si Kenji emang suka muter deh orang. Terus yang bertambah apa Kenji kira-kira? Orang tua pakai Kenneth. Apa? Suruh orang tua mulu. Disuruh orang tua nih, orang tua kalian sama nggak sih? Kenji sama Kenneth kayak sama orang tua ya, makanya disuruhnya bareng ya? Disuruh orang tua mulu nih. Iyalah. Kan lagi ada usaha tuh papa sama mama. Bantu-bantu ya. Kenji ya. Ada lagi Kenji? Enggak. Oke, thank you Kenji. Lanjut ke Will. Yang cepet Will. Yang kurang nambah. Yang kurang berkurang dan yang bertambah. Kurang kerjaan jadi. Kurang kerjaan bukan maksudnya kerjaan gua kan biasanya di lapangan gitu kemana-mana. Ya ini WFA jadi kurang aja gue nggak kerja seperti biasa ya cuma nelfon orang karena sehari-hari kan sehari-hari kan kita ketemu orang, sekarang udah nggak ketemu orang lagi gitu. Terus yang nambahnya sama kayak sebagian besar tadi Kenji Kenneth banyak disuruh gitu. Yang pertama, yang kedua sekarang hobi bikin gue jadi apa merekah gitu. Oh, bagus ya. Nambah skill ya jadi. Nambah skill gue. Mantap. Di bagian produksi, pencicipan atau apa nih? Ngaduk adonan. Jelas gue produksi coy. Produksi jelas ya. Produksi coy. Bukan tester ya, bukan tester. Ya? Ah? Junior yang testing tuh biasanya tuh. Yoi. Quality control biasanya dia. Quality control. Bagus atau enggak nih? Kalau nggak bagus, dimasukin ke protes semua. Oke. Yang enak yang mana kuenya gitu. Oke, thank you Will. Lanjut, Aulia. Nih, yang punya channel YouTube nih. Ada yang berkurang sama ada yang nambah dari kamu enggak? Kalau yang bertambah itu aku jadi kayak bisa masak gitu, Kak. Kalau yang berkurangnya... Bisa masak? Iya, Kak. Aduh, kakak nggak percaya. Bawa masakannya sekarang ke gereja. Ya, kakak cicipin. Nanti ada kawil tuh. Yang berkurangnya tidurnya jadi malam, terus bangunnya jadi siang. Hah? Berkurang tidur jadi malam? Bangun siang? Enggak. Berkurangnya aku jadinya tidur malam, terus jadinya malah bangunnya kesiangan. Keteraturan tidur ya biasanya. Pola tidur jadi berkurang ya. Iya. Yes sih. Tapi tetap masak kan? Masak apa ya? Ditunggu ya. Oke? Enggak. Oke, lanjut. Sabar. Gea udah. Paulus. Lus. Berkurangnya apa? Bertambahnya apa, Lus? Kalau Paulus belum jawab, coba Case. Oh, udah. Paulus, apa yang berkurang? Apa yang bertambah? Yang bertambah sih nggak ada, yang berkurang kebanyakan tidur. Itu bertambah, jadi tambah tidur. Nggak mau, saya maunya berkurang. Tidur. Oke. Itu terserah Paulus, kakak ikutin. Berkurang tambah tidur jadinya. Oke. Thank you Paulus. Kesia. Masih ada kan nih? Kes? Halo. Tanya dong. Coba videonya dong. Ini adik-adik pengen lihat. Kesia, kira-kira ada yang berkurang nggak? Yang kangen sama Keiza, yang kangen? Salah kan?
Yang berkurang apa, yang bertambah apa, Kes? Yang Selama COVID berkurang, ini. lebih sering di rumah, terus kayak nggak bisa nongkrong, nggak bisa jalan-jalan. Oke, bagus. Nongkrong terus. Ini satu tongkrongan apa gimana sih, Pada? Iya, nongkrong ini. Nongkrong mulu. Tongkrongan apa gimana sih? Yang lain bertambahnya apa, Kes? Lebih sering masak. Masak? Masak apa? Iya. Dandan gitu enggak? Masak apa aja. Oh iya, gokil. Ini boleh nih kalau ada project masak. Catat ya Kaulil ya, kayak si sama Aulia nih. Kalau ada project video Sera nih. Kalau ada project bangun pagi, send me Andrew ya. Buat cari dana tuh bagus tuh. Buat cari dana nanti. Kalau ada buat keliling-keliling nih, touring segala macam Kenji nih bisa dipakai nih. Oke. Terakhir, Kak Irma mau bicara atau gimana Kak? Kayaknya sudah belum? Kayaknya sih keluar, HP-nya overheat. Kayak sambil nonton drama Korea kayaknya, makanya overheat gitu deh. Ibadah streaming, coy. Oh, ibadah streaming, sorry. Oke, kayaknya Kak Irma juga lagi ngikut ibadah. Oke teman-teman, thank you banget. Kita sudah selesai melakukan sesi kudet. Nanti ke depannya teman-teman kayak yang tadi Kak Randy bilang, kita akan melakukan suatu project bareng. Nanti ditunggu aja ya projectnya. Oke, kita akan masuk ke sharing lagi, sharing screen maksudnya. Baik teman-teman, setelah kita menyelesaikan segala sesuatunya untuk pelayanan firman dan update-update kehidupan teman-teman, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Budi 112, bait pertama saja. Yesus beri kunampakan perangaimu. Kita akan mulai nyanyi. Yesus beri. Boleh Kak Wil bantu? Sebentar, aku ingat-ingat dulu. Yesus beriku nampak perangaimu, hidup suci penuh cahaya kasih-Mu, asudaku penuh oleh Roh Kudus, hingga nampaklah Yesus di hidupku. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada yang ditunjuk Kak Wil atau ada yang bertugas Kak Wil untuk doa syafaat? Kak Wil? Dia lagi dilihat bentar. Oke. Teman-teman, ada yang mau didoakan teman-teman? Tetap Kak Randy nih. Oke. Ada yang mau didoakan teman-teman? Ujian. Siapa yang masih ujian teman-teman? Saya. Ujian ya? Iya. Besok Lagi selain ujian. Besok. Besok ya? Saya ujian. Online ya? Oke, good luck ya teman-teman. Yang lain ada? Nggak ada ya? Jangan nyontek. Waduh, susah tuh. Waduh, susah tuh. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada Kak Karin doa ya. Oke, teman-teman. Sebelum kita... Baik teman-teman, mari kita memulai doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur. Kami sudah menyelesaikan pelayanan firman yang sudah kami sharingkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami sekarang ingin membawa doa-doa kami, kiranya Engkau mendengarkan dan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah kondisi pandemi seperti ini, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemerintah kami dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakatnya, supaya kondisi kesejahteraan maupun kesehatan masyarakat bangsa Indonesia bisa terjaga dengan baik, hingga masyarakat kami boleh dengan secara bijak pun menuruti segala kebijakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar kami bisa sama-sama melewati masa-masa pandemi ini semuanya dengan kemurahan hati saja. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia maupun di Indonesia. Kau berkati untuk
pengkabaran Injil yang boleh tetap dinyatakan di tengah kondisi pandemi. Kami yakin dan percaya banyak kekurangan, banyak halangan yang akan terjadi, tapi kami yakin dan percaya juga bahwa segala sesuatunya itu sudah Engkau rencanakan, Kau sudah memberikan kami jalan keluar, tinggal mencarinya. Biarlah kami menemukan jalan keluar yang terbaik yang bisa kami lakukan agar pelayanan-Mu, persekutuan dan kesaksian kami di tengah dunia ini tetap jalan, tetap nyata, tetap boleh kami lakukan untuk orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami bisa bergerak untuk melakukan suatu aksi yang baik, suatu hal yang positif di sekitar kami. Biarlah kami belajar untuk tetap bersyukur melalui setiap yang kami punyai, sehingga kami dapat melakukan hal yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga tak lupa berdoa bagi tiap anak-anak turuna kami, untuk keluarga mereka. Engkau yang lebih tahu kondisi keluarga mereka masing-masing saat kondisi pandemi seperti ini. Kami yakin dan percaya kami hanya bisa membawakan itu di dalam doa. Kau berkati kesehatan, Kau berkati kebutuhan setiap keluarga anak turuna, agar mereka bisa dicukupi secara materi maupun secara rohani terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan untuk menjalani keseharian mereka. Kau juga berkati anak-anak turuna di tengah aktivitas mereka bagi yang sudah merasakan kelulusan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kelulusan yang Kau berikan, walaupun proses kelulusan mereka tidak berjalan sesuai dengan biasanya, tidak berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan, yaitu bisa bertatap muka bertatap muka, saling membagikan sukacita bersama dengan teman-teman mereka secara langsung. Tapi kami ingin percaya bahwa proses ini adalah proses untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Kiranya begitu setelah mereka lulus, tujuan hidup mereka tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tapi mereka mempunyai cita-cita lebih tinggi lagi untuk bisa memajukan keluarga, bangsa, negara maupun layanan mereka di gereja. Kau juga berkati bagi setiap turuna yang akan menghadapi ujian sekolah, ujian apapun itu. Kami ingin percaya Kau mempersiapkan mereka, biarlah mereka dengan hati yang penuh tulus, dengan kebijaksanaan bisa mereka mengerjakan soal dengan baik, itu dengan kemampuan diri mereka, biarlah mereka bisa melakukan ujian dengan baik. Kau sertai dari awal hingga sampai akhir dari masa ujian tersebut, mereka bisa menjalaninya. Kau berkati juga guru-guru mereka maupun sekolah mereka agar bisa menjalankan sistem pendidikan secara online yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik juga, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi segala cita-cita, impian yang mereka impikan. Kami tidak tahu apa itu, tapi kami ingin dan percaya Kau telah menyiapkan masa depan dan cita-cita yang masa depan mereka. Kau berkati mereka agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Allah, menjadi pribadi yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar mereka, untuk pelayanan, untuk tiap lingkungan dimanapun Kau menempatkan mereka. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak pelayan yang selalu setia menemani pertumbuhan iman dari anak-anak turuna Nazaret. Kau juga berkati mereka dalam setiap pertumbuhan yang mereka hadapi. Kau jamah sertai, Kau tahu apa menjadi pergumulan mereka, kami hanya bisa membawakan itu dalam doa. Kau juga berkati setiap aktivitas mereka. Di tengah kondisi seperti ini banyak sekali hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang mampu, Allah yang mengetahui sesuatu yang baik. Kami hanya bisa dapat menyerahkan itu semuanya ke dalam tangan. Kau berkati segala sesuatunya boleh terjadi dengan baik, semua itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kau juga berkati kami dalam pelayanan kami di Ventura ini agar kami tetap dikuatkan, makin dikuatkan dalam di tengah kondisi seperti ini. Kami tetap menemui cara bagaimana kami bisa tetap itu dengan dan melayani dengan turun kami, agar kami pun bisa melihat proses tumbuh kembang mereka secara jasmani maupun rohani. Kami akan menyerahkan semuanya itu dalam tangan. Kami juga berdoa bagi dunia ini, bagi hal-hal yang terjadi, bencana maupun pandemi, ataupun hal-hal yang kerusuhan yang terjadi di beberapa tempat. Kami yakin dan percaya dunia ini Engkau yang atur, dunia ini Engkau yang punya. Segala sesuatu yang sudah terjadi Kau gambarkan. Kami yakin dan percaya bahwa akan ada jalan keluar untuk setiap masalah yang terjadi di dunia ini. Kami
kebaikan itu ke dalam tangan, biarlah kami suatu hal yang baik di sekitar kami, dan itu pun berdampak besar bagi orang-orang di sekitar kami, dan itu pun bisa jadi dampak besar bagi negara Indonesia. Sekarang kami melanjutkan aktivitas pikirannya, Kau berkati kami, lindungi kami setiap berkati setiap aktivitas kami, agar kami bisa melakukan aktivitas kami itu melalui hal-hal positif yang bisa membantu orang lain, yang itu dalam kenyataan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin, teman-teman. Amin. Amin, amin, amin. Baik, kita akan masuk ke dalam persembahan. Persembahan ini akan biasanya secara online ya. Ya, nanti akan diinfokan di grup bagaimana cara memberikan persembahan. Kita akan melakukan persembahan nyanyian maupun doa. Kita akan menyanyi dari KMM nomor 110 di nomor ini nomor 110 bait yang pertama saja. Itu berlimpah kasih-Mu. Ya, boleh Kak Wil. Kakak bantu. Berlimpah kasih-Mu, ya Tuhan, pada anakku. Doa yang tulus dan benar, Tuhan selalu Kau dengar. Oke. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Bagi yang bertugas, teman-teman, boleh untuk menyalakan mikrofonnya dan mendoakan doa persembahan ini. Yang tugas harusnya Yoel, Kak. Yoel. Tapi Yoelnya nggak usah. Oke. Kita ganti jadi kakaknya. Mohon Kenneth untuk mendoakan persembahan ini. Kenneth, boleh dinyalakan mikrofonnya. Kenneth. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari kemarin sampai sekarang. Sekarang kami telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan diri-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Kenneth. Salam juga buat Yoel ya. Ya, kita masuk dalam warta teruna. Yang warta akan disampaikan oleh Kak Wil, selaku pengurus. Boleh di tempat dan waktu diberikan. Oke, terima kasih Kak Randy. Selamat siang, selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Selamat hari Minggu, Masya Allah. Selamat hari Minggu teman-teman. Kak Wil bilang selamat hari Minggu. Ayo. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu. Minggu Kak Wil. Minggu Kak. Hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Aduh, senang sekali bisa melihat wajah yang sudah 3 bulan tidak saya lihat di sini. Saya harap, kami sih harap teman-teman semua sehat selalu, bersama keluarga juga sehat-sehat. Terus warta teruna minggu ini, pertama-tama kami mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan bangku pendidikan SMP-nya. Siapa aja di sini boleh? Angkat tangan aja, angkat tangan. Oke. Siapa tadi? Gue nggak lihat nih. Jonathan ya? Kenneth, Gea, Jonathan, Aulia. Kayak Jonathan, Aulia. Oh, Kenji kan? Kenji juga ya. Kalau Kenneth iya, si Kenji juga iya. Ya, nggak tahu. Siapa tahu ada yang tinggal kelas enggak ya? Pintar-pintar. Paulus belum ya? Paulus belum naik kelas ya? Belum lulus SMP ya? Oh iya. Teman-teman selamat menempuh hidup baru dan pendidikan yang baru di bangku SMA. Harap semoga prestasi teman-teman semakin melejit. Rajin belajar, nggak usah, nggak apa-apa, yang penting nilainya nggak sampai dimalahin sama papanya. Krik nggak lucu. Terus apa lagi? Yang ulang tahun adakah minggu ini yang berulang tahun? Ada yang ulang tahun nggak, teman? Ada yang teman tahu nggak? Ini ulang tahun loh.
kemarin. Nggak ada ya? Siapa? Nggak ada kayaknya suka. Oh, nggak ada ya. Lui ulang tahun Lui. Bola. Lama. Oh, masih lama. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Terus minggu depan nggak tahu nih sebenarnya saya malu mau bukan sharing sih, meminta pendapat teman-teman sekalian nih. Ibadahnya lebih enak video aja apa kayak gini gitu. Ini kita tukar pikiran aja sih nih sebentar. Ayo dong, ada suaranya. Orang gua nanya, gua nggak dijawab. Unmute semuanya. Teman gimana? Sebulan kali aja kita bikin ya. Lebih enak video atau Zoom live kayak gini. Lui gimana Lui? Ngikut aja ngikut. Ikut aja Lui. Yohana. Ini kan saya minta pendapatnya supaya menjadi bahan evaluasi kita juga. Ya, live apa video aja gitu. Kan teman-teman punya kenyamanan. Enakan gini Kak gitu. Masa ngikut-ngikut aja. Anak-anak Bebas, aja Kak, dua-duanya. nyaman dua-duanya. Nyaman dua-duanya. Hati-hati sama nyaman. Nyaman dua-duanya. Siapa yang raya ya? Aduh, jawab. Aku mau ngikut aja Kak. Mau Zoom boleh, mau YouTube juga boleh. Kita bantu atur aja deh. Kayaknya enak juga kalau misalkan interaksi sih. Tapi jangan tiap minggu kayak bosan ya. Takutnya. Pulsa juga mahal nggak sih internet? Tahu lu pakai internet kantor. Yes, nanti kita bicarakan lagi apakah minggu depan video atau live. Oh gitu. Informasi di GPB Gloria Bekasi, GMPT-nya selalu Zoom, tapi sore hari jam 3:30. Tuh, setiap minggu tuh. Setiap minggu. Nanti kita sesuaiin aja deh dengan kebutuhannya. Anak-anak kita aja ya. Nanti mungkin dibahas lagi di grup lain kali ya. Thank you buat masukannya ya teman-teman yang tadi kayaknya nggak kedengaran banget masukannya kayak apa. Tapi thank you banget. Hari ini tahu kalian masukannya luar biasa. Ada lagi kayak Awil? Itu aja sih sebenarnya yang bisa disampaikan. Oh, Oke. Paling nanti ini kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya Kak Randy ya. Iya. Itu project lagu terus kita kasih buat teman-teman atau rekan-rekan kita yang sakit. Contohnya ini Ci Eti. Tahu kan ya Ci Eti ya? Jangan di sini, Will. Jangan di sini. Nanti kita akan bahas lagi di grup, teman-teman. Pokoknya kita akan ada project. Kita akan coba, kayak tadi Karin bilang, anak-anak Turna ini biasanya hidupnya bagus, banyak banget. Cuman kadang-kadang nggak punya tempat untuk menyalurkannya. Jadi anak kita pelayan itu cuma menyediakan tempat, teman-teman. Tapi balik lagi, ide itu dari teman-teman. Tidak awal itu dari Karin dulu, sama kami atau kakak-kakak pelayan yang lain. Nanti kedepannya kalau teman-teman punya ide, contoh kita bisa manfaatin si Sera kemampuannya buat apa segala macam, kalau enggak dana dengan jualan, bisa minta tolong Aulia segala macam yang bisa masuk tadi. Nah seperti itu. Tapi contoh proyek awal nanti kita bikin dulu hal-hal simpel kita dengan teknologi yang ada nanti contohnya sharing nanti orang yang ini di capture nanti kita bakal infokan apa aja. Oke teman-teman? Alright, oke. Oke. Ada lagi Warta? Kalau tidak ada kita akan tutup ibadah kita. Ada Kak Will? Enggak, udah. Oke, thank you. Kita akan tutup foto turna kita. Sama-sama kita menyanyikan dari KMM nomor 130. KMM nomor 130. Bait yang pertama saja. Boleh dipandu nyanyikannya oleh Kak Will? Air mata. Saya lupa-lupa juga lagunya.
Suara siapa nih? Keza tahu ya? Enggak. Lewatlah malam yang gelap, tanpa yang terang, kenapa takutku pun lenyap, hatiku tulus tenang, duka cita dalam dunia, terus ke surga yang megah. Ku jadi milik Tuhan, oh betapa indahnya. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam doa penutup. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman untuk pada saat hari ini. Kita akan doa menutup ibadah kita bersama-sama. Dalam doa, ya Allah Bapa yang bertata di surga, puji dan syukur Tuhan menyertai kami mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Puji syukur terima kasih atas segala suatu waktu yang telah Kau berikan kepada kami, waktu yang indah yang kami bisa bagikan kepada hanya momen ini tidak berhenti sampai dengan ini saja. Kami bisa melakukan itu kembali untuk minggu-minggu ke depannya. Dan percaya untuk kami tidak akan melalui kami pada saat ini. Kiranya firman yang sudah kami dengar tidak hanya kami dengar, tapi kami menjalankan dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati keseharian kami, memberkati setiap aktivitas yang kami jalankan untuk minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mencap syukur. Amin. Amin teman-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya, adik-adik. Boleh saling mengucapkan Selamat hari Minggu. Selamat kanan dulu teman-teman. Selamat hari Minggu. Thank you ya. Thank you. Minggu semua ya. Dan kita stop dulu recordingnya.